anggaran gaji atau penghasilan itu memang tidak mudah. Apalagi untuk kita yang merasa gaji kita pas-pasan. Jadi kita harus berusaha belajar mengelola sebaik mungkin keuangan kita supaya cukup dengan kebutuhan kita. Tentunya yang utama harus belajar mensyukuri dulu berapapun rezeki yang telah kita terima. Karena dengan bersyukur yang sedikit pun akan terasa cukup. Setiap keluarga memiliki cara mengatur keuangan yang berbeda-beda. Karena setiap orang pasti punya penghasilan, kebutuhan, selera, kondisi, dan juga keinginan yang berbeda-beda. Jadi kadang dengan jumlah gaji yang sama pun, belum tentu kita bisa mengaturnya dengan cara yang sama. Banyak hal mempengaruhi cara mengatur keuangan kita. Apalagi dengan perbedaan harga yang menyesuaikan pada di mana kita tinggal, berapa anggota keluarga, punya kewajiban apa saja. Itulah kenapa tidak bisa disamakan. Tetapi kita mungkin bisa mengambil dari cara orang lain mengatur keuangan mereka yang dirasa bermanfaat, yang bisa kita terapkan di keuangan kita. Assalamualaikum semua, kembali lagi di Udiva Channel. Terima kasih buat yang udah klik video ini. Gimana kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Di video kali ini, aku mau sharing tentang membuat anggaran untuk bulan Desember. Oh ya, video ini aku buat di akhir November kemarin ya, dan baru aku share hari ini. Yang aku buat adalah anggaran untuk 2 orang dewasa ya bun. Dan yang aku share adalah tentang pengalaman pribadi ya bun. Jadi tidak ada maksud apapun. Di sini aku hanya ingin sharing. Semoga dari sharing aku ada sedikit yang bermanfaat untuk bunda-bunda semuanya. Jadi kita bisa belajar sama-sama untuk menjadi lebih baik lagi dalam mengatur keuangan rumah tangga kita. Dari toko aku kumpulkan alhamdulillah masih bisa mengatur anggaran bulanan dengan budget sebesar 3 juta. Alhamdulillah ya bun. Dan dari budget 3 juta ini akan aku alokasikan di berbagai pengeluaran. Kemudian dan aku tentukan berapa aja budget untuk di setiap pos pengeluaran. Yang pertama di sini untuk pos pengeluaran seperti biasa ada belanja mingguan. Untuk belanja mingguan ini biasanya untuk keperluan membeli sayur, kemudian bumbu dapur, juga protein hewani dan protein nabati ya bun. Kemudian ada belanja bulanan aku alokasikan untuk kayak sabun, beras, dan sebagainya. Kemudian ada listrik, pulsa, dan juga bensin atau bahan bakar kendaraan. Kemudian aku di sini memang punya kewajiban hutang ya bun, ada angsuran hutang gitu. Kemudian ada tabungan atau investasi. Di sini aku ada tambah pos pengeluaran. Kalau kemarin di pos bulan yang lalu belum ada, di sini sudah ada. Aku tambah pos pengeluaran untuk sinking fund. Kemudian ada dana darurat. Kemudian donasi, iuran, dan yang terakhir ada untuk kebutuhan lainnya. Nah, ini alokasi untuk pos pengeluarannya ya bun. Kemudian untuk budgetnya masih tetap sama. Untuk belanja mingguan aku ada budget sebesar 600.000. Ini untuk setiap bulannya. Jadi setiap minggunya ada budget sebesar 150.000 ya bun.
Kalau biasanya aku gunakan untuk harian, berarti ada budget sebesar 20.000 per harinya. Kemudian untuk belanja bulanan ada budget sebesar 300.000. Untuk listrik, pulsa, dan BBM itu masih aku budgetkan sebesar 100.000 di setiap alokasinya. Kemudian untuk hutang ada 600.000. Untuk tabungan atau investasi ini tinggal ada budget sebesar 200.000. Kalau di bulan kemarin untuk tabungan ada budget sebesar 600.000. Jadi untuk jangka pendek dan jangka panjangnya sudah aku alokasikan di sinking fund. Jadi ada dana untuk sinking fund sebesar 400.000 per bulannya. Kemudian untuk dana darurat masih aku alokasikan sebesar 300.000. Kemudian donasi 100.000, iuran 50.000, dan kebutuhan lainnya 150.000. Nah, jadi ini anggaran yang telah aku buat untuk bulan Desember ya, Bun. Ada beberapa cara mengelola keuangan keluarga yang pernah aku baca. Yang pertama, kita harus tahu dulu berapa jumlah penghasilan kita. Lalu kita juga harus tahu detail berapa arus pengeluaran bulanan kita. Pastikan pengeluaran kita tidak lebih besar dari pemasukan. Lakukan evaluasi di setiap bulannya atau setiap minggunya, supaya kita mengetahui adakah anggaran yang perlu kita tambah atau kita pangkas. Pastikan hutang atau cicilan sesuai dengan kemampuan membayar kita, supaya tidak menimbulkan beban dalam pengeluarannya. Pastikan juga selalu menyisihkan untuk tabungan atau investasi, karena pastinya akan bermanfaat untuk masa depan nantinya. Dan kita bisa mengatur belanja mingguan, belanja bulanan, supaya lebih hemat dalam berbelanja. Banyak metode yang bisa digunakan dalam mengatur keuangan. Tetap semangat ya bunda-bunda, terus selalu mensyukuri berapapun rezeki yang kita terima. Yang penting kita sudah berusaha. Kita sebagai istri juga sudah berusaha mengelola keuangan dengan baik. Tentu semua memiliki tujuan yang sama, yaitu memiliki keuangan yang baik di masa kini dan masa depan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rezeki kepada kita semua. Amin. Terima kasih ya Bun, udah ikutin video ini sampai akhir. Maaf bila ada salah-salah kata. Dan sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya, karena aku akan post-postin penghasilan aku ke dompet pintar sesuai dengan pos pengeluaran yang telah aku buat. Semoga video ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum.